Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kamis 5 Agustus 2021. Renungan pada pagi hari ini didasarkan pada firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Renungan pada pagi hari ini diberi judul Mulai dengan yang ada. Bapak, Ibu, Saudara-saudara warga GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah inspiratif dari seseorang bernama Edmund McIlhenny. Ia hidup ketika perang sipil melanda Amerika. Sebelum perang berkecamuk, ia memiliki usaha gula dan garam di Avery Island, Louisiana. Tetapi pada tahun 1863, ia harus melarikan diri. 2 tahun kemudian, ia kembali ke rumahnya dan menemukan perusahaannya sudah hancur berantakan. Salah satu yang tertinggal adalah tanaman-tanaman cabai Meksiko yang tumbuh dengan sendirinya di halaman dapur rumahnya. Edmund yang pada waktu itu dalam keadaan kekurangan, mencoba membuat saus makanannya dari cabai Meksiko yang tumbuh liar itu. Selanjutnya, ia pun berhasil membuat saus dan menjual kepada teman-temannya. Awalnya botol-botol yang dipakai untuk saus tersebut adalah botol bekas minyak wangi. Hingga saat ini, ternyata usahanya itu telah berkembang. Saus McIlhenny menjadi populer dan dikenal dengan nama saus Tabasco. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mulai dengan apa yang ada. Kisah ini pun yang kita baca di dalam Alkitab tentang seorang janda yang miskin. Ia adalah salah seorang istri dari para nabi yang mengadukan keadaannya kepada Nabi Elisa. Janda itu begitu miskin sehingga ia tidak mempunyai apa-apa di rumahnya selain sebuah buli-buli berisi minyak. Mungkin inilah yang tersisa dari apa yang ditinggalkan suaminya. Apalah arti minyak itu dibanding dengan hutang-hutang yang harus ia bayar? Tidak pernah terlintas dalam pikiran janda ini bahwa hutang-hutangnya akan bisa terlunasi dengan minyak tersebut. Ia tidak mengira bahwa sedikit minyak yang ia miliki menjadi media yang diberkati Tuhan untuk memberi jalan keluar bagi permasalahannya. Perkataan Elisa kepada janda itu, "Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah," merupakan juga pernyataan penting bagi kita saat ini. Sekecil apapun talenta maupun bakat yang ada pada kita, ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Ia akan bekerja melalui hal itu untuk menyatakan kuasanya. Sama seperti Edmund, kisah yang kita baca tadi, ia sukses hanya dari sisa tanaman cabai di rumahnya. Demikian juga kisah 5.000 orang yang bisa makan dari 5 roti dan 2 ikan yang diberkati Tuhan Yesus. Atau kisah Daud yang hanya menggunakan batu dari sungai untuk mengalahkan raksasa Goliat yang gagah. Maka Bapak, Ibu, Saudara, sekecil apapun hal yang kita miliki, mari kita serahkan kepada Tuhan dan mulai melangkah. Tuhan akan memperhitungkan hal itu sebagai benih iman dan Ia akan menyatakan mujizatnya. Tuhan memberkati kita hari ini. Amin.